Pasti Badung, podcast siswa Global Di Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Halo semua, kembali lagi dengan Pasti Badung, pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Kenalin, aku Arum, dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk berbincang-bincang seru nih mengenai ada yang tahu nggak nih? Nah, kali ini kita akan membincang mengenai robotika. Dan kali ini aku sudah dengan narasumber, yaitu bisa dikenalin Pak? Nama saya Sobar sebagai pembina ekstrakurikuler robotik. Di sini. Ya, di Ya. SMKTI Badung. Ya, jadi for your information ya semua, Bapak Sobar ini adalah salah satu pembina ekstrakurikuler di sekolah kita, yaitu di bidang robotika. Benar kan Pak ya? Iya. Robotika. Benar. Baik, mungkin langsung aja Pak ya ke pertanyaan biar mempersingkat waktu nih. Oke. Oke, mungkin saya akan menanyakan dari pribadi dulu nih Pak. Mungkin boleh diceritakan Pak latar belakang Bapak bisa terjun ke robotika ini dan kok bisa sih Bapak tertarik buat menjadi pembina ekstrakurikuler di sekolah ini? Oke, sebelumnya kenapa saya tertarik dengan robotik? Waktu SMP pas kelas 1 kalau nggak salah ya. Saya dapat kayak kegiatan mata pelajaran tapi bukan ekstrakurikuler. Jadi saya SMP-nya di Jawa kebetulan, jadi di sana ada muatan lokal. Jadi tiap kelas 1 beda, kelas 2 beda, kelas 3 beda. Nah, pas kelas 1-nya dapat elektronika. Nah, sebenarnya sebelum itu juga udah suka ngutak-ngatik sendiri sih. Oh, Ya. berarti emang ke TI gitu ya Pak ya? Iya. IT. Ya, IT atau elektronika atau ya kreasi kayak gitu. Terus dari situ terus sama ibu saya juga diarahin ke teknik. Jadi Didukung. ya didukung ke teknik, tapi sebenarnya tekniknya lebih ke bukan robotika sih, ke otomotif. Nah, tapi saya pengennya yang elektronika, jadi masuknya SMK. Kemudian SMK-nya maunya SMK elektronika, kalau elektronika tuh audio video. Tapi di kota saya enggak ada, jadi masuknya yang listrik kayak gini, instalasi pemasangan ini. Nah, terus dari sana juga ikut ekstranya, terus pernah ikut LKS-nya juga. Nah, kalau SMK kan pasti untuk lombanya kan LKS ya. LKS, kalau SMA Olimpiade. Nah, ikut LKS-nya tingkat kota tapi juara 3 aja. Dan itu ada yang juara loh Pak. ya dari 4 tapi. Dari 4. Terus itu ada yang meledak lah ininya. Ada meledak pas lombanya, enggak tahu ada yang salah ininya. Oh, jadi Iya. sampai kayak gitu ya kalau lomba kayak seperti itu? Iya, soalnya kan kita pakai jaringan listrik kayak gini kan, apalagi bisa kesetrum juga kan. Untuk pemasangannya jadi harus hati-hati. Itu terus SMK listrik, setelah itu ke kuliahnya di Stikom. Stikom ya, kebetulan sekali masih satu ini keluarga sama SMKTI. Terus di Stikom saya juga nyari robotik di Stikom. Terus apa namanya itu, kayak setelah semester 5 ya ada kejuruan tuh, saya masuknya di robotik. Di robotik. Terus untuk ininya skripsinya saya buat alat ini, mesin robotik itu. Mesin robotik, mesin cap, kayak stempel. Jadi kalau kalian tahu sarung kain, sarung pantai, yang biasa dipakai, nah itu. Kebetulan bapak saya juga bikin kayak gitu, usaha pengrajin batik. Jadi saya juga kepikiran jadi buat mesinnya itu, tapi masih apa namanya, masih polanya masih sama aja sih. Terus setelah itu kemudian lulus, terus ada tawaran dari temen karena dia lihat saya bikin yang mesin cap itu, terus masuk ke ekstranya. Nah, ekstra robotiknya. Yang di sini ya.
Iya. Jadi emang dari awalnya teman Iya. nawarin, abis itu Nah, tertarik iya. buat sini. Iya. Ngomong tentang ekstra nih Pak, langsung Iya. aja. Sebenarnya kebetulan kan saya ini bukan ekstra robotika ya Pak Hmm. ya. Ngapain aja sih di ekstra itu? Apa kegiatan utamanya itu loh Pak? Oh, kalau ekstra robotik kegiatan utamanya kita pasti merangkai komponen elektronika dan mengkodingnya ya. Jadi kalau robotik tuh ada codingannya, bukan cuma asal ngerangkai aja, jadi ada perintahnya. Jadi tiap pertemuan itu kita akan materinya beda, kita ngenalin sensornya, terus kita ada codingannya juga. Jadi dapat dua. Kalau kalau yang di codingan aja kan kita cuma di komputer aja ya. Nah, kalau ini kita ada ngerangkainya. Ngerangkai kabelnya di rangkai terus kemudian di coding sampai dia berfungsi dengan apa yang kita inginkan. Berarti emang di ekstra ini emang kebanyakan praktek gitu ya Pak ya? Bukan cuma teori Iya. gitu. Iya, praktek. Mungkin dari sana tuh mungkin Bapak bisa ngasih tahu Pak ke kita manfaat siswa-siswi yang ikut itu gimana sih manfaatnya mengikuti robotika itu. Kalau robotika manfaatnya banyak sekali. Dari kita mengenal bagaimana cara kerja robotik ya, itu untuk yang ininya ya. Jadi kita mengenal berbagai macam sensor, kemudian untuk yang codingannya juga kita belajar algoritma. Jadi kayak memecahkan masalah itu. Oh, belajar gituan juga Ya, Pak di sana. Oh, berarti include semua gitu ya ya Pak? include. Jadi kalau algoritma misalkan kalau dulu di kuliah itu ada tugas kayak algoritma goreng telur ya. Pertama ngapain. Jadi step by stepnya dibuat. Nah, di robotik juga gitu, codingannya kan kita mau buat ini sensornya biar bekerja kayak gimana, jadi harus di step by stepnya ya. Berarti perjalanan buat robot itu selama itu ya Pak ya? Iya. Oh, ya enggak selama juga sih. Saya dari Bapak bilang tadi buat algoritma dulu, ngoding itu menurut saya sendiri kan itu termasuk lama ya Pak ya. Tapi kalau udah ikut ekstranya nanti tinggal ngoding aja kok, gampang. Baik, sama gini, gimana saran Bapak nih? Kan Bapak ngajar ekstra nih ya. Saran Bapak mungkin buat siswa-siswi yang mau ikut ekstra nih, apa gitu? Mungkin ada yang Bapak ingin kasih tahu sarannya. Dari saya pribadi nih, kalau ngedenger robotika tuh pasti rumit gitu loh Pak. Oh ya. Kayak aduh, robot ngurusin ini takutnya apa-apa malah ngancur gitu. Kalau sebelumnya itu ada yang cewek juga sih. Oh, ada. Saya kira semua cowok. Enggak. Kalau malah saya ada di SMP itu cewek semua. Pas pertama saya ngajar itu. Jadi yang ikut pertama semuanya cewek. Semuanya cewek dan mereka juga seneng. Soalnya kalau robotik itu ada hasil akhirnya yang seru, misalkan ada sensor, nanti sensor jarak atau sensor gerak. Kalau misalkan kita kayak gini di depan sensornya, dia akan misalkan bunyiin buzzer, atau buzzer itu suara ya, atau LED atau nyalain LED. Nah, untuk algoritmanya atau codingannya gampang kok dia, dan ngeraketnya juga pastinya seru. Seru. Untuk pembelajaran kalau misalkan kita benar-benar awam, enggak apa-apa. Itu lebih seru, lebih gampang maksudnya. Jadi kita harus ngerti dulu robotik, yang penting masuk aja dulu, nanti kita coba, dan itu pasti seru. Ada prakteknya. Kalau dari Bapak sekian lama ngajarin gitu, ada mungkin murid-murid yang sampai sekarang tuh sering kayak ngeluh, kok susah banget sih Pak gitu. Ada nggak Pak kalau Bapak ngajar kayak gitu? Kalau ngeluh mungkin di awal aja, maksudnya kayak misalkan materi baru, dia pasti akan ngomong, oh kok susah. Tapi kalau udah dicoba, dia pasti akan ketagihan. Ya, jadi cuma di awal. Terus setelah nyoba, setelah selesai gimana, gampang atau susah? Oh ternyata gampang. Nah, nanti dia akan nyoba. Kadang kalau ekstra robotik itu dia 90 menit ya, 90 menit atau 1,5 jam. Nah itu waktunya kadang kurang, soalnya kita ada praktek, ada ngodingnya, jadi kadang minta lebih. Balance berarti ya. Ya. Seru nih. Ya. Mungkin kalau
terbilang Bapak dari sudut pandangnya Bapak, kesusahannya tuh di mana sih kalau di bagian robotika tuh? Susah di bagian mananya gitu, Pak? Mungkin untuk ngenalin komponennya ya, soalnya kan kadang pemasangan kabelnya ada bagian-bagian yang harus nggak boleh salah. Jadi kalau di awal mungkin dia bingung aja untuk mana positif, mana GND, terus mana pinnya atau portnya, kayak gitu. Tapi kalau nanti udah terbiasa, dia akan paham sendiri. Oh ada polanya, oh kayak gini terus. Jadi kayak misalkan sensor atau apa nanti polanya sama semua. Oh nanti kalau ini masangnya di sini, kalau sini masangnya sini, semuanya sama. Codingannya juga gitu juga. Codingannya sama. Jadi asalkan kita emang ngertiin pasti bisa lah Pak ya. Ya, Ya kan nggak? kalau semua di awal kan pasti semua sulit kan kalau kita udah nyoba. Banyak Pak, kayak rumit kalau saya ngelihatnya. Iya, kalau udah nyoba, oh ternyata gitu aja. Berarti kalau selama ini ngajarin tuh dampak yang paling signifikan yang diterima murid tuh apa sih Pak? Belajar robotika ini dampaknya? Mereka lebih akan mengenal teknologi dan akan bukan cuma main atau kalau kita punya handphone kita cuma asal main aja. Nah, jadi mereka juga bisa berinovasi juga dari sana. Misalkan mereka buat tempat sampah otomatis. Ya, saya juga ngajar SD juga, ekstra SD. Jadi anak-anak bisa buat tempat sampah otomatis atau apa namanya ini, yang pemilah sampah untuk basah dan kering. Manfaatnya banyak. Dan untuk yang ke cara berpikir juga gitu, yang algoritma kan membantu kita untuk berpikir dari step by step kan, gimana cara memecahkan masalah kayak gitu juga. Jadi otak kita semakin berkembang lah ya Pak. Ya. Ya. Sama gini Pak, kesan Bapak nih selama jadi pembina ekstra di SMK ini gimana sih Pak? Kalau kesannya ini ekstrakurikuler SMK pertama yang saya bina. Kalau sebelumnya SD, SMP kan mereka masih kebanyakan seru-seruan main aja ya. Kalau yang di sini kan udah mulai serius. Ya, udah mulai serius, sudah mulai fokus. Dan kalau mereka milih kan pastinya milih sendiri kan. Kalau SD kan dipilihin orang tua, SMP bisa juga dipilihin orang tua. Kalau SMK pasti mereka milih sendiri. Anaknya mereka pastinya pintar-pintar, udah SMK tadi kan juga ke teknologi kan. Jadi mereka codingan udah dapat juga, terus pemasangannya ini udah jago-jago lah. Jadi ya emang otaknya udah kesana ya Pak ya. Iya, udah sana aja kerjaannya. Iya. Udah codingan udah biasa, terus ngerangkai kan juga ada yang RPL atau TKJ kan jaringan ngerakit juga kan kabel-kabelnya. Mereka udah ada basicnya dari situ, jadi lebih gampang. Dan terakhir nih Pak ya, harapan Bapak mungkin buat ekstrakurikuler di SMK ini apa? Mungkin dari segi mananya harapan Bapak dikembangkan, baik siswanya atau apapun gitu. Harapan saya kalau yang sekarang udah tinggal pertahanin aja sih. Sekarang kan udah ada kegiatan ekstranya, terus inovasinya juga udah jalan, terus lombanya juga. Untuk lombanya kan nanti ada LKS juga nanti jalan. Untuk yang inovasinya yang dibuat di SMK ini, yang di depan itu kan ada yang bendera itu. Iya. Ya, itu juga buatan dari ekstra juga, anak ekstra juga. Robotikanya? Ya, robotika. Jadi ada yang ikut ekstra, terus pas ada yang ikut ekstra dan magang di sana atau PKL ya. Ya, jadi dia juga membantu dan bukan cuma sekedar masang-masang aja, tapi juga ngerti bagian-bagiannya apa aja, bagiannya di mana aja, dan codingnya apa aja. Itu untuk project-projectnya juga udah bagus. Terus untuk lombanya juga nanti ada LKS juga, nanti ada lomba-lomba yang paling banyak itu untuk sumo robot. Sumo itu yang kalau orang itu tabrak-tabrakan, kalau ini robotnya tabrak-tabrakan. Tahu. Ya, atau enggak nanti kayak balapan ngikutin garis. Nah, itu juga. Itu aja, bertahanin aja udah bagus kok. Udah aman, bagus ya. Ya, udah. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ya Pak ya. Jadi itu tadi bincang-bincang seru kita mengenai robotika. Jika kalau kalian pengen lihat podcast kita yang lain nih, mungkin langsung aja
cek di channel YouTube kita di SMKTI Bali Global Badung. Semoga video ini dapat menarik perhatian kalian semua ya. Enjoy for watching semua. See you next time and bye.